ya bisa 500. Ini nyaman ya. Cuman pakai mana tangan ya kaki itu nah itu. Mantan. Sore ini saya sudah berada di Terminal Wonorejo Lumajang dan saya akan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan bis Akas yang baru aja buka rute baru dari Jember ke Jakarta. Awalnya saya beli tiket dengan harga Rp550.000 untuk kelas sleepernya dengan Armada Timur seri 01. Tapi pada H-1 keberangkatan saya mendapatkan informasi bahwa saya akan ikut dengan Armada Timur seri 02 yang artinya saya akan naik kelas eksekutif kelas. Ya sudah tidak apa-apa, yang penting kita coba bis baru dan juga rute barunya Akas Aurora. Seperti ini dia bentuk tiket yang akan kita dapatkan. Nah, ada covernya seperti amplop. Nah, bagus ya. Ini mengingatkan kita pada bis 27 Trans. Nah, seperti ini tiket di dalamnya. Harga tiketnya adalah Rp380.000 untuk kelas eksekutif. Kalau nggak salah ini masih harga promo ya. Tidak berapa lama kemudian bisnya sudah tiba di depan kita. Nah seperti ini. Sebelum kita naik ke dalam bisnya kita lihat-lihat dulu yuk. Nah bisnya adalah jenis MHD dengan sasis dari Mercy OH 1626. Isi seatnya ada 28 seat dengan jenis kelasnya adalah eksekutif kelas. Karoseri yang digunakan adalah karoseri Adiputro dengan jet bus 5-nya. Nah seperti ini bentuknya, wah keren banget ya. Yuk langsung aja kita naik ke dalam bisnya. Dan kita lihat ada apa aja di dalam bis ini. Aura bis barunya masih terpancar ya. Masih ada beberapa bagian yang diselimuti oleh plastik. Seperti handrestnya connect gitu ya. Wah seperti ini bentukannya. Banyak sekali tombol-tombol di dashboardnya. Sayangnya di bagian depannya ini ada topinya ya, jadi bukan yang jenis single glass. Tapi nggak apa-apa, jalanan di depan kita masih bisa terlihat dengan baik. Di bagian atasnya ini ada CCTV dan juga sepertinya tempat layar TV yang cukup besar teman-teman. Kira-kira ukurannya sekitar 32 inch deh. Dan ada beberapa titik louvre AC dan juga ada speaker. Nah seperti ini bentukannya. Untuk di bagian atas kita ini ada 2 buah louvre AC, 2 buah lampu baca dan juga port USB 2 buah. Di depannya untuk baris 1 ini ada table sedikit, mini table dan juga ada cup holder. Saya sudah coba cup holdernya dan memang cup holdernya bisa menjaga gelas kita stabil ketika bisnya sedang berjalan. Sekitar jam 5 sore bisnya mulai diberangkatkan dari Wonorejo Lumajang. Dan tidak seberapa lama dari bisnya berjalan, kita sudah dibagikan snacknya teman-teman. Seperti ini dia snacknya, nanti kita akan buka ada apa aja di dalam kantong snack ini. Seperti biasa ada beberapa kritik dan saran dari aku di akhir video ya, terutama buat kalian yang mau menggunakan bis Aurora Akas ini ya. Langsung kita lihat bagian belakangnya yuk. Nah kalau dari bagian belakang seperti ini penampakannya, di tengah-tengahnya ternyata ada CCTV dan juga ada layar TV juga. Seperti ini bentukan dari seatnya untuk semua seat dari depan sampai belakang, dibuat oleh Rimba Kencana. Ada cup holder di bagian
depan dari seat kita. Terus kemudian juga leg space, leg roomnya juga lumayan luas. Ada sedikit kantong pocket ya di depan kursi dari kalau kita duduk di bagian belakangnya. Nah seperti ini dia kalau misalnya leg restnya itu dinaikkan. Kalau kita perhatikan ada sedikit pengait ya untuk menaruh barang bawaan kita, seperti misalnya plastik makanan ataupun kantong-kantong kecil yang kita bawa. Seperti ini dia bentuk ergonomi dari seatnya. Dan oh ya, ini kita sudah disediakan bantal dan juga selimut di setiap kursinya. Selimutnya ini lumayan tebal loh teman-teman, dan juga diplastikin. Mekanisme dari reclining seatnya masih menggunakan tuas ya, atau tombol manual teman-teman. Belum yang elektrik. Lalu kita lihat bagian belakangnya teman-teman ya. Di sini ada pintu yang akan mengarahkan kita kepada dua ruangan. Ruangan di sebelah kanan ketika kita buka pintu itu adalah smoking room dan juga ada dispenser di dalamnya. Ini agak sedikit PR ya teman-teman kalau kita mau masuk ke dalam smoking room ataupun ke dalam toiletnya, karena pintunya mengarahkan keluar gitu. Jadi caranya adalah kita dari luar, pintu ini dibuka dan lalu buka pintu smoking roomnya. Nah seperti ini baru kita masuk. Jadi ketika kita berada di dalam smoking room, ini tidak bisa menutup pintu bagian luar. Nah seperti ini teman-teman. Ini dispensernya masih kosong ya. Ada isinya untuk airnya, tapi untuk kopi dan juga minuman lainnya tidak tersedia. Ternyata tersedia di dalam kantung snack, tapi gelasnya nggak ada nih ya. Lalu ruangan yang kedua adalah toilet teman-teman. Ingat ya, toiletnya juga hanya digunakan untuk buang air kecil saja, belum bisa digunakan untuk buang air besar. Sayangnya pada saat aku menggunakan bis ini, airnya tidak tersedia teman-teman. Dan krunya juga agak kebingungan bagaimana cara mengisi air di dalam bis ini. Seperti ini POV ketika kita berada di bagian belakang. Mungkin teman-teman sudah paham dengan apa yang saya rasakan gitu ya kalau naik bis. Saya lebih suka bis yang menggunakan lampu kabinnya itu berwarna kuning teman-teman, kuning keemasan. Jadi kesan mewahnya tuh dapat. Dan ini dia POV-nya kalau kita rebahkan seatnya. Ternyata dia tidak terlalu rebah, tapi karena desain dari seatnya yang cukup unik dan juga ergonomis, kita masih bisa merasa nyaman ketika seat ini direbahkan dan kita bisa tidur dengan nyaman kok. Buat penumpang yang tingginya 160 cm, aku pikir leg roomnya atau ya leg roomnya ya, ini masih cukup luas teman-teman. Nah sekarang mumpung penumpangnya belum banyak, yuk kita buka ada apa aja di kantong snack yang dikasih oleh Akas Aurora atau Akas Triple A ini. Pertama ada pop mie. Nah, ada pop mie berarti memang airnya sudah ada di dispenser teman-teman. Terus juga ada snack kentang goreng seperti ini. Terus kemudian ada cookies Momotaro. Lalu ada teh Javana. Ada berapa tuh? 4 ya. Lalu kemudian ada Nabati 5. Ada minuman juga, minuman mineral 6 dengan botol yang cukup bagus, cukup tanggung ya. Terus juga ada kopi teman-teman, tapi kopi ini tidak ada cupnya ya, tidak ada gelasnya. Lalu ada Malkis teman-teman. Wah, cukup banyak ya untuk snack yang diberikan oleh Akas Aurora ini. Dan juga ada greeting card, nah seperti ini. Ucapan terima kasih karena kita sudah menggunakan Akas Aurora seperti ini teman-teman.
Wah, ternyata ada dari gambarnya ada yang single glass ya teman-teman ya. Semoga kita nanti bisa coba dengan unit yang single glass teman-teman. Dan sejak pertama kali aku naik, aku udah feeling bahwa ini bis kencang banget teman-teman. Pasti kencang banget teman-teman. Karena beberapa kali di daerah Kelaka, bis ini sudah los kanan teman-teman. Sudah seperti apa? Lumba-lumbanya Jawa Timur teman-teman. Seperti Sumber Kencono atau Sumber Kencono, Sugeng Rahayunya Jawa Timur teman-teman. Nah, oh ya, di perjalanan kali ini juga kita sempat berhenti beberapa kali teman-teman. 3 kali di pom bensin terutama ya. Pertama di pom bensin Probolinggo, terus kemudian di pom bensin rest area mana saya lupa. Dan itu untuk mengisi e-tol teman-teman, kartu e-tolnya teman-teman. Jadi buat para kru dan juga manajemen tolong dipersiapkan untuk kartu e-tolnya supaya perjalanan yang sudah sangat swos ini, sudah sangat cepat ini tidak terganggu dengan pemberhentian untuk mengisi e-tolnya teman-teman. Seperti itu menurut aku ya. Jadi mohon diperhatikan buat manajemen Akas dan juga krunya, seperti itu. Sekitar jam 8.08 kita tiba di kota Probolinggo. Di sini teman-teman akan lihat kepiawaian dari pilot Akas Aurora. Wah, luar biasa sekali menurut aku teman-teman. Dia seset kanan, seset kiri, wah luar biasa. Dan buat orang-orang seperti aku untuk kelas pekerja tentu saja ini adalah nilai plus tersendiri buat kami ya teman-teman ya. Walaupun tetap kehati-hatian di dalam berkendara harus diutamakan. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan berhenti di pom bensin Probolinggo untuk isi solar teman-teman. Dan ketika saya tanya, ternyata pemberhentiannya cukup lama, sekitar 10 menit sampai 15 menit. Jadi saya gunakan waktu itu untuk sholat maghrib dijamak dengan sholat isya teman-teman. Sekitar jam 6:30 malam bisnya kembali diberangkatkan dari pom bensin Probolinggo. Dan bis ini akan menuju ke Pasuruan. Kemudian dia akan menuju ke Mojokerto dan juga langsung ke Duta 3 Ngawi teman-teman. Jadi bis ini tidak mampir ke Surabaya. Entah itu memang tidak mampir ke Surabaya atau hanya karena tidak ada penumpang di Surabaya. Saya kurang paham ya teman-teman ya. Buat yang lebih tahu tolong tulis di kolom komentar biar kita punya informasi terbaru.
Dan ketika berada di jalan tol, teman-teman bisa lihat sendiri kecepatan dari bis ini mentok di 120 km per jam teman-teman. Wah, luar biasa sekali. Ini bakal jadi salah satu PO andalan aku deh menuju Lumajang ataupun sebaliknya dari Lumajang gitu ya. Karena memang secepat itu teman-teman. Aku suka banget dengan bis-bis yang secepat itu. Tapi sayangnya sebelum sampai di Duta Tiga Ngawi, kita harus berhenti lagi di rest area yang berada di jalan tolnya Pasuruan ya, atau Mojokerto, saya lupa deh teman-teman ya. Ternyata untuk ngisi e-tol teman-teman. Nah, buat manajemen Akas Aurora ataupun kru dari bis Akas, sebaiknya e-tolnya dipersiapkan sebelum jadwal keberangkatan bisnya hari itu ya, supaya perjalanan kita jadi lebih cepat dan juga lebih efisien gitu teman-teman. Kalau menurut aku ya, dan ini akan menjadi nilai tersendiri bagi Akas Aurora. Sayang sekali ini agak sedikit koreksi deh. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ternyata bisnya tidak masuk ke Medaeng teman-teman, tapi dia langsung menuju terminal lagi, gerbang tol Mojokerto. Ini adalah nilai plus tersendiri buat saya karena menurut saya ini bisa mempersingkat waktu perjalanan untuk tiba di Jakarta. Karena keberangkatan dari Lumajangnya sendiri itu sudah jam 5 sore teman-teman. Jadi kalau harus masuk ke Surabaya mungkin akan lebih lama lagi tiba di Jakarta, seperti itu. Dan kalau sudah masuk ke tikungan seperti ini, kita sudah hafal ini pasti akan tiba di Duta Tiga Ngawi teman-teman. Yap, kita sudah sampai di Duta Tiga Ngawi. Untuk menu makanannya, untuk kali ini aku makan rawon. Dan seperti biasa kita tunjukkan kartu atau tiket yang kita punya kepada pramusajinya. Dan seperti ini penampilannya, aku tambah telur asin teman-teman dengan harga Rp6.000. Dan ini dia unitnya kalau malam hari seperti biasa lagi. Dan seperti yang aku bilang, aku tuh sangat suka sekali dengan bis yang lampu kabinnya itu warna kuning teman-teman. Jadi dari luar itu kelihatannya lebih elegan gitu, lebih terang, lebih nyala gitu kan. Menyimbolkan itu adalah seperti warna emas teman-teman. Itu keren banget menurut aku. Wah, seperti ini penampakan kalau lagi malam hari lampunya nyala kayak Iron Man ya teman-teman ya. Oke, tulisan di sampingnya adalah Akas AAA Triple A teman-teman. Seri 002 Jember Cilengsi. Mungkin seri 001-nya itu jurusan Polris ya teman-teman ya. Nah, sekitar jam 10:30 malam bisnya mulai diberangkatkan lagi dari Duta Tiga Ngawi.
Dan kita akan berhenti lagi ternyata teman-teman. Nanti di rest area mana gitu. Saya lupa teman-teman karena itu sudah malam banget, dan itu bisa kita gunakan untuk sholat subuh teman-teman. Karena itu sudah tiba di rest area itu sudah jam 4:30 pagi. Nah kan, ini ngebut lagi teman-teman. Super ngebut banget. Seperti biasa, karena saya adalah budak korporat gitu ya teman-teman ya, di dalam bis tetap bekerja, dan memang getaran dari bis ini juga tidak terlalu terasa teman-teman. Entah itu karena bis baru atau seperti apa, aku masih bisa bekerja di dalam bis dengan nyaman walaupun tidak ada meja lipatnya ya. Dan mungkin karena bisnya masih baru dan juga drivernya yang bawa juga cukup nyaman teman-teman, ngebut tapi masih enak gitu bantingannya. Belok-beloknya juga masih enak teman-teman, jadi tidak asal belok gitu ya. Cukup bagus deh untuk drivernya. Ini kita sudah sampai di tol Semarang, dan seperti biasa kita bisa lihat di sini city light-nya. Nah seperti ini. Wah keren banget ya teman-teman ya, untuk city light aku suka banget deh. Seperti yang kalian lihat, walaupun pemain baru, tapi Akas tidak sungkan dengan para pemain lama teman-teman. Kadang-kadang di seset kiri, seset kanan, ini ada Damri, dan di depan situ ada Rosalia Indah teman-teman. Kita lihat bagaimana kecepatan dari Akas Aurora ini. Keren banget ya. Seperti yang aku bilang tadi, kita berhenti lagi di rest area entah itu di mana gitu ya, untuk ngisi solar lagi teman-teman. Dan aku pergunakan waktu ini untuk sholat subuh, karena waktu sudah menunjukkan jam 4.50 atau pada saat berhenti itu jam 4.30 teman-teman gitu. Dan ini sudah masuk tol Cipali ya teman-teman ya. Wah keren banget. Speednya tuh nggak berkurang loh teman-teman. Antara driver 1 dengan driver 2, dia punya karakteristik membawa bisnya tuh sama teman-teman. Sama-sama cepat gitu, sama-sama kencang gitu ya. Sekitar jam 5:18 kita sudah sampai di gerbang tol Cikampek Utama teman-teman. Wah cepat juga ya. Apa karena kecepatan bisnya, atau karena tidak mampir Surabaya, atau karena ya memang cepat gitu. Luar biasa. Di depan kita ini sudah ada Harapan Jaya teman-teman, double decker. Wah keren banget ya, keren banget. Ini dari mana ya Harapan Jaya seperti ini ya? Apakah dari Blitar atau dari, soalnya dia double decker teman-teman, double decker bawah gitu ya. Aku pengen deh naik apa namanya, Harapan Jaya yang dek bawahnya tuh untuk penumpang. Aku baru naik Harapan Jaya tuh yang dek bawahnya tuh untuk bagasi teman-teman.
Dan sekitar jam 6:06 kita sampai di Bekasi, teman-teman. Bekasi Timur untuk menurunkan penumpang dan juga menurunkan paket, teman-teman. Jam 6.30 kita langsung menuju Pulau Gebang, teman-teman. Terminal Pulau Gebang, kemudian ke Jati Asih, terus kemudian ke Pasar Rebo, teman-teman. Tujuan akhir aku ya. Dan ternyata bis ini tidak ke Cilengsi, teman-teman. Jadi bis ini nanti akan menuju ke Poris dan penumpang yang menuju Cilengsi diturunkan di Jati Asih untuk kemudian diberikan pelayanan Grab, teman-teman, gitu, atau taksi online gitu ya, seperti itu. Nah, untuk perjalanan kali ini ada beberapa menurut aku hal yang sangat baik dari Akas Aurora, yaitu dia tidak masuk Surabaya dan ini bisa mempersingkat waktu. Juga speed atau kecepatan dari bisnya ini sangat baik, teman-teman. Pembawaan dari supirnya juga cukup bagus gitu ya, tidak ada bantingan-bantingan yang mengejutkan gitu. Terus kemudian pelayanan makannya dan juga snacknya juga cukup baik gitu, karena dia dilayani oleh Duta 3 Ngawi. Jelas itu adalah pelayanan yang menurut aku salah satu yang terbaik untuk saat ini, dan juga snacknya yang melimpah. Beberapa yang harus kita perhatikan adalah untuk toilet di dalam bisnya, airnya tidak tersedia, teman-teman, pada saat bisnya itu berangkat. Terus kemudian adanya pengisian saldo atau saldo untuk e-tolnya, teman-teman, di jalan. Jadi kalau bisa untuk toiletnya diisi dulu penuh, full gitu ya, agar bisa digunakan selama perjalanan. Dan juga untuk tiket atau e-tolnya itu bisa diisi dulu sebelum bisnya dioperasikan pada hari itu, teman-teman. Jadi seperti itu untuk dari aku. Selebihnya bis ini sudah sangat baik, teman-teman, sudah sangat layak untuk jadikan pilihan dari Jakarta menuju Jember ataupun sebaliknya. Buat aku pribadi, ini adalah salah satu pilihan utama aku menuju Lumajang ataupun sebaliknya, karena memang bagi kelas pekerja seperti saya, ini adalah jam ketibaan adalah hal yang utama, teman-teman. Jadi Akas Aurora merupakan salah satu pilihan utama bagi saya untuk berangkat dari Lumajang ataupun pulang dari Lumajang, seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan terima kasih juga buat Akas Aurora. Sukses terus untuk kedepannya dan perbanyak lagi rute-rute dari timur ke barat ataupun sebaliknya.